warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di belakang, suara saya kedengaran? Kurang ya? Oke, siap. Gimana Ustaz? Tamam. Oke. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang kita berada di tempat yang kedua, namanya Masjid Al-Ghamamah. Namanya masjid apa Bapak Ibu? Al-Ghamamah. Bapak dan Ibu sekalian, Masjid Ghamamah ini secara bahasa adalah maknanya Masjid Awan. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Awan. Kenapa dinamakan Masjid Awan? Karena ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di tempat ini, beliau senantiasa dinaungi oleh awan yang menghalangi beliau dari terkena sinar matahari. Maka awan tersebut atau tempat ini ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dinaungi selalu oleh awan, dinamakanlah masjid ini adalah Masjid Ghamamah. Sholat apa saja yang dilakukan di tempat ini Bapak Ibu sekalian? Sholat yang dilaksanakan di tempat ini adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sholat Ghaib. Bapak dan Ibu sekalian, dahulunya tempat ini adalah tanah yang lapang. Tanah yang lapang, tidak ada bangunan masjid ini. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun telah membangun Masjid Nabawi dari hari pertama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini, beliau langsung bangun Masjid Nabawi. Beliau tetap melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di tempat yang terbuka. Di mana tempatnya? Yaitu di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita umat Muslim disunnahkan apabila ingin melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita disunnahkan sholatnya di lapangan yang terbuka, bukan di dalam bangunan, melainkan di lapangan yang terbuka. Itu adalah asal muasal kenapa kalau kita sholat Id harus di lapangan yang terbuka. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini di Arab Saudi kalau kita mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita sholatnya di Masjid Nabawi. Alasannya kenapa? Karena tempat ini sudah tidak lagi mencukupi untuk kaum muslimin yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat. Maka kebijakannya kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi kalau di Madinah, dan di Makkah kita sholatnya di Masjidil Haram. Bapak dan Ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di tempat ini. Di antara sholat yang beliau laksanakan adalah sholat ghaib. Apa itu sholat ghaib Bapak Ibu sekalian? Sholat ghaib adalah sholat jenazah yang dilaksanakan untuk mensolatkan umat muslim yang wafat, yang di tempat tersebut tidak ada yang menyolatkan dia. Jadi kalau misalnya di satu tempat ada orang muslim yang wafat Bapak Ibu sekalian, terus tidak ada yang sholat di situ, tidak ada yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, maka kita disyariatkan untuk sholat ghaib namanya. Ya, kita sholat dari sini meniatkan untuk menyolati orang yang jauh di sana. Itu namanya sholat ghaib. Siapa yang disolatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Yang disolatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi bertempat di Habasyah, salah satu negara yang berada di benua Afrika. Kenapa Raja Najasyi bisa wafat dalam keadaan Islam? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus sahabatnya untuk berhijrah ke sana, ke Habasyah namanya, itu hijrah pertama. Ketika Raja Najasyi berdialog dengan para sahabat, Raja Najasyi mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau bersyahadat menjadi seorang Muslim. Tetapi yang menjadi seorang Muslim hanya beliau saja. Menterinya, warga negaranya, semua tidak ada yang ikut masuk Islam mengikuti raja tersebut. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa Raja Najasyi ini wafat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ud'u li akhikum," doakan saudara kalian. Siapa yang dimaksud saudara kalian di sini adalah Raja Najasyi yang sudah wafat jauh di sana, yaitu di Habasyah, Bapak Ibu sekalian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sini bersama para sahabatnya, menyolati Raja Najasyi dan mendoakan
beliau agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan menerima kebaikan-kebaikan beliau. Bapak Ibu sekalian, kapan bangunan masjid ini didirikan? Bangunan masjid ini didirikan ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di kekhalifahan zaman Umayyah. Tamam hadirin. خلاص نروح إن شاء الله. شكرا. Bapak Ibu sekalian, untuk